Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah panduan bertahan hidup yang bener-bener krusial, khusus buat kalian yang baru banget nyemplung di jurusan IT atau informatika. Kita akan bedah tuntas wawasan dari seorang praktisi sekaligus dosen IT yang udah pengalaman lebih dari 10 tahun. Tujuannya, buat cari tahu apa sih rahasianya sebenarnya biar bisa sukses ngelewatin tahun pertama kuliah yang jujur aja sering banget menjebak. Oke, gak usah lama-lama, mari langsung kita mulai. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, aku punya satu pertanyaan buat ngebuka wawasan kita semua. Pernah mikir nggak sih, apa harga aslinya dari yang namanya kebebasan masa kuliah? Banyak banget orang yang mikir kalau kuliah itu enak, jadwalnya longgar, banyak waktu nongkrong. Tapi disinilah mitos itu bakal kita pecahkan. Karena bayangan soal kebebasan ini nyatanya sering banget jadi jebakan pertama yang bikin mahasiswa baru kewalahan. Biar kita nggak ikut terjebak, coba kita lihat peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita bakal cover 5 poin penting, mulai dari adaptasi lingkungan, realita SKS, urusan bahasa Inggris, kenapa strategi rajin itu penting, sampai ke sumber belajar dari luar kampus. Oke, mari kita masuk ke level pertama dari survival guide kita, adaptasi dunia perkuliahan IT. Ini adalah fase yang sangat kritis. Coba perhatikan perbandingan ini. Ingat kan zaman SMA dulu? Rutin kita tuh terstruktur banget. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 2 siang, konsisten setiap hari. Tapi begitu masuk kampus, jadwal kalian tiba-tiba jadi sangat acak dan nggak bisa ditebak. Kadang sehari cuma ada satu kelas. Besoknya full dari pagi sampai sore. Terus lusanya malah kosong melompong. Nah, kekosongan waktu luang di kampus ini tuh sangat menipu teman-teman. Kalau kalian nggak cerdas beradaptasi dari sekarang, kalian bakal gampang banget terlena sama yang namanya kebebasan tadi. Terus gimana dong cara ngatur waktu yang kelihatannya berantakan itu? Kita masuk ke bagian kedua, realita SKS dan manajemen waktu. Poin pentingnya kita mulai dari istilah SKS alias Satuan Kredit Semester. Dan tolong banget dicatat nih, SKS itu sama sekali bukan sistem kebut semalam. Berdasarkan aturan pendidikan yang resmi, SKS ini tuh sebenarnya takaran waktu pasti yang menentukan berapa jam sih kalian wajib bertindak sebagai seorang mahasiswa setiap minggunya. Mari kita bedah rincian matematika waktunya. Secara aturan, satu SKS itu bernilai 170 menit pembelajaran per minggu. Rinciannya gini, 50 menit tatap muka di kelas, 60 menit buat tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri, kayak ngulang materi atau ngoding sendiri di kosan. Nah, bayangin kalau kalian rata-rata ngambil 20 SKS per semester, hitungan ini bakal bengkak dengan cepat banget jadi ribuan menit. Kesimpulannya, beban 20 SKS itu secara matematis sama persis dengan 9 jam kerja setiap harinya. Kalau kita asumsikan kalian belajar 6 hari dalam seminggu. 9 jam! Artinya, mengejar gelar IT itu secara harfiah jauh lebih menuntuk dan menyita waktu dibandingin kerja full-time di kantoran yang rata-rata cuma 8 jam sehari. Jadi kalau sekarang kalian ngerasa kuliah IT kalian santai-santai aja dan banyak nganggurnya, wah, berarti ada yang salah nih sama manajemen waktu kalian. Lanjut ke level berikutnya di panduan kita. Kita bakal ngebahas satu instrumen yang bener-bener wajib kalian miliki. Bahasa Inggris. Gini, dari mulai nyari solusi error di Stack Overflow, sampai belajar framework pemrograman baru, bahasa Inggris itu bukan sekedar mata kuliah pelengkap. Dia adalah bahasa universal sekaligus sistem operasi utama untuk karir IT kalian. Kalau kalian cuma ngandelin tutorial bahasa Indonesia atau baca dokumentasi hasil terjemahan Google Translate, maknanya sering banget bergeser. Padahal, bahasa pemrograman itu sendiri dibangun pakai logika bahasa Inggris. Dengan paham bahasa aslinya, kalian bakal nyerap logika coding jauh lebih cepat dan intuitif. Ini teknik belajar efektif yang nggak boleh disepelein. Tenang, ada sistem berjenjang buat ningkatin skill ini. Mulai aja dari langkah pertama, reading dan listening. Fokus baca dokumentasi resmi dan sering-sering dengerin tutorial programming bahasa Inggris. Kalau udah mulai pede, naik ke langkah kedua, writing. Mulai coba nulis email formal, nanya di forum global, atau bahkan kontribusi di project open source. Puncaknya ada di langkah ketiga, speaking. Kemampuan ngomong ini yang nantinya bakal buka pintu lebar-lebar buat kesempatan magang internasional atau kolaborasi bareng developer luar negeri. Sekarang kita tiba di bagian yang mungkin kedengarannya agak kontroversial. Tapi aslinya ini taktik yang sangat pragmatis. Strategi rajin kalahkan paham. Dosen kita punya satu observasi tajam yang dirangkum dalam quote, rajin itu lebih baik dari paham.
Ya, pastinya dapat dua-duanya itu ideal banget. Tapi kalau di awal kuliah kalian harus milih salah satu, sekedar paham materi itu nggak menjamin kalian bisa lulus tepat waktu atau dapat IPK bagus. Kenapa bisa gitu? Coba deh bayangin dua tipe mahasiswa ini. Pertama, si jenius yang jago banget logika coding di luar kepala. Tapi karena merasa pinter, dia sering bolos kelas pagi dan lupa ngumpulin tugas. Bandingin sama si rajin yang mungkin masih meraba-raba nulis kode, tapi dia selalu ngikutin aturan silabus. Ada satu cerita menarik soal belajar konsep array. Waktu diajarin di awal, mungkin banyak yang nggak nangkep buat apa sih array ini. Pahamnya baru muncul bertahun-tahun kemudian pas bikin aplikasi kompleks. Tapi, dengan disiplin ngerjain tugas array sekarang, ngetik kodenya sendiri, ngadepin error berjam-jam, alias learning by doing, itulah cara belajar bahasa pemrograman yang paling benar. Paham teori bisa nyusul pelan-pelan dari praktek, tapi nilai kalian dan muscle memory kalian dalam nulis kode udah terselamatkan hari ini. Jadi, tips praktis buat naklukin sistem kampus itu sebenarnya simpel, bangun rutinitas. Jangan pernah bolos kuliah, usahakan selalu duduk di kursi paling depan, selalu bikin catatan, mau di kertas atau digital bebas. Dan yang paling krusial, kerjain tugas sesegera mungkin. Jangan nunggu ilham atau nunggu paham 100% baru mulai ngerjain. Pastiin kalian ngamanin dulu komponen penilaian wajib kayak absen, tugas, UTS, dan UAS. Oke, kita masuk ke bagian kelima dan terakhir dari pembahasan kita, yaitu tentang gimana kalian harus melangkah keluar dari batas dinding kampus. Kalian harus ingat, mata kuliah dasar IT itu di belahan dunia manapun materinya sama. Jadi, jangan batasi diri kalian cuma sama materi dosen di kelas aja. Sekarang kalian punya akses ke sumber belajar super elit dan gratis. Mau belajar Intro to Computer Science? Ada MIT Open Courseware. Mau nyobain kelas legendaris CS50 dari Harvard bareng Profesor David Malan? Bisa banget. Atau sesimpel nyari keyword materi di YouTube, itu seringkali bisa ngasih sudut pandang penjelasan yang jauh lebih gampang kalian cerna. Selain nyari sumber luar, punya peta jalan atau roadmap itu mutlak dibutuhin. Kalian bisa cek sumber open source kayak OSSU di GitHub buat panduan utuh ilmu komputer, atau buka roadmap.sh yang ngasih jalur super detail buat jadi front-end atau back-end developer. Kenapa ini penting banget buat mahasiswa baru? Karena dengan ngelihat peta ini, kalian dapat keuntungan psikologis yang besar. Kalian gak bakal ngerasa tersesat karena kalian tahu persis kalau mata kuliah dasar yang mungkin ngebosenin hari ini, nantinya bakal jadi fondasi buat teknologi keren apa di masa depan. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, mari kita balik lagi ke matematika SKS tadi. Coba renungin. Kalau gelar IT yang lagi kalian kejar ini, aslinya adalah pekerjaan full-time yang nuntut 9 jam sehari, pertanyaannya, gimana kalian mau ngatur shift jadwal belajar kalian besok? Jadikan panduan ini sebagai alarm kalian. Ubah cara pandang kalian dari sekarang dan mulailah menstruktur ulang keseharian kalian. Terima kasih udah nongkrong dan mendalami materi ini bareng aku. Tetap semangat ngulik dunia IT dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.